Iya. Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jin waswas. Beliau mempunyai penyakit kanker payudara. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Itu. Pertanyaan saya Siap. adalah dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, Iya. terus menjadi kanker. Siap. Sedangkan seorang dokter aja, Iya, kita iya. nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien tersebut Siap. datang dengan saya, apa Siap. penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Iya, Akbar. itu saya. Boleh ditunjukkan di sana videonya? Nanti bisa diputarin Siap, nanti. siap. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Allahumma salli ala Kang Samsudin bisa Sayyidina melakukannya? Muhammad. Bisa. Sangat-sangat bisa. Mampu artinya. Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang Ada tata dilakukan caranya, di ada situ. doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana? Atau Tentu dapat? ada kitabnya. Kalau Ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada Oke. kitab Al-Awfaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Oke, jadi ambil jin dari penyakit orang, jadi orang itu kemasukan jin atau kayak gimana? Ini bahasanya harus sesuai dengan tendensi ilmunya ya. Oke, kayak gimana? Kalau kita nanti berbicara tidak sesuai tendensi hukumnya, nanti salah kaprah lagi di masyarakat. Oke, pasiennya dulu deh. Keluhan Siap. pasiennya apa sih? Iya. Keluhannya pasien ini beliau sebenarnya di video itu beliau sudah berobat selama 23 tahun Oke. penyakitnya. Penyakitnya ini menurut dokter ya, ini dari segi ilmiahnya. Jadi kalau berbicara tentang ilmu ini harus sesuai tendensi hukumnya. Ada secara ilmiah, ada secara goibiah, ada secara agama. Sebenarnya kalau ini dibenturkan nggak akan nyambung. Oke. Karena yang tentang goib ini dipercaya, diyakini, kalau masalah sains atau kedokteran itu dipelajari. Oke. Sebenarnya sangat berbeda Nah. tendensi hukumnya. Tetapi karena menanyakan tentang masalah ini, maka saya jelaskan. Beliau ini sudah berobat ke dokter ketika itu. Saya bisa menghadirkan foto ronsennya. Itu ronsen ibu ini? Ada, iya. Foto ronsennya beliau ini. Ini ibu ini yang ronsen Coba tadi? saya lihat, saya pastikan dulu. Bisa bicara baik-baik dengan saya. Bicara baik-baik dengan saya. Bukan. Bukan, Saya tegaskan kalau itu bukan. bukan ya. Karena kalau dari sini keluhannya di dada. Siap, Benar ya? siap. Berarti apa? Sesak napas atau bagaimana? Beliau mempunyai penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Payudara. Oke. Nah, ketika seperti ini kan pengobatannya kita dengan menggunakan 3 metode. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Oke. Sehingga dari marah tadi itulah menimbulkan gangguan gaib, masuknya gangguan jin saka. Tahu dari mana tuh? Tentu itu ada ilmunya lagi kalau dibahas lebih panjang lagi. Begini, ketika seseorang mengalami gangguan non medis itu ada tanda-tandanya. Nggak, tahu, saya spesifik aja. Ya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami? Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non medis itu ada 3 tandanya. Sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sambil sana saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, Siap. dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, Iya. terus menjadi kanker? Siap, Sedangkan seorang dokter aja, Iya, kita iya. nggak bisa vonis loh. siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien tersebut Siap. datang dengan saya, apa Siap. penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya, Bisa jadi rokok, bisa jadi. Siap. Alkohol bisa jadi. Bisa siap. jadi. Siap, Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, iya. karena marah-marah dengan suami ya. Nah. Dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Iya. Setelah itu lompat lagi. Jin saka. Siap, Ya kan? siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Hmm. Jadi Berarti dia tanda-tandanya cerita. bukan dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Oh, oke. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah. Dari sering marah-marah menyebabkan jengkel. Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Yaitu makanya diagnosa tadi. Yang Tapi saya- kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya Kalau saya punya bilang, penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya karena itu. Begitu. berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya, Oke. itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya Iya, iakan iya. dulu ya. Iya, saya. karena ini dari segi ilmu Terus apa hikmahnya. hubungannya dengan jin saka? Iya, begini.
sesuatu non medis bisa masuk ke dalam diri kita itu tidak dengan kita lagi nyantai, ketawa-ketawa, bahagia, terus tiba-tiba orang itu kerasukan atau mempunyai penyakit gangguan saka tadi, tidak. Tapi ada sebab-sebabnya. Contoh, pikirannya yang selalu marah tadi, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ini menimbulkan beban psikis, akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Nah, Dalam berupa jin. Iya, Jin itu ada. ada. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Gitu. Itu yang harus saya nggak mau bantah. Siap, Kalau siap. saya sudah ada di agama, saya nggak mau bantah. Cuma Kang Samsudin Iya. kan pindahkan. Siap. Benar itu ya? Settingan nggak? Kalau saya jujur, saya siap untuk menghadirkan orangnya. Untuk khusus pengobatan ini tidak ada settingannya. Tapi kan itu karyawan sampean. Mana? Yang mana? Yang tadi. Yang diobati bukan sayang. Yang diobati memang bukan. Bukan, itu Yang orang diobati datang. memang- Siap. Yang diobati memang bukan. Siap. Tapi yang dimasukin jin berikutnya kan adalah karyawan. Tidak yang- semuanya sayang. Saman hanya mengambil satu video. Di situ ada Enggak, 2000 ini kan video. bertanya. Oh, siap. Saya bukan menuduh. Iya, siap. Saya itu bertanya. Siap. Wajar dong kalau saya Iya, iya. awam kan saya bilang, jangan-jangan suruhan aja begitu. kayak gitu. Tapi ketika melihat suatu permasalahan harus secara kafah, sayang. Tidak bisa hanya sepotong. Nanti Makanya salah saya kaprah. bertanya. Siap. Kan bisa jadi saya bilang Siap. kan bisa jadi itu saya Siap, bisa siap. dong, bisa kan Siap, kayak gitu. mantap. Wajar dong kalau misalnya nonton kayak gitu punya. kan? Siap, mantap. Pertanyaannya settingan atau enggak? Saya jawab tidak. Tidak. Oke. Tidak. Bisa nggak? Kalau di sini adakah jin atau hantu atau setan atau apa kayak gitu punya? Nah, itu yang yang perlu. bisa dibuktikan di depan mata saya pindahkan ke orang. Nah, inilah. Bersedia? Bersedia? Gaji naik. Boleh saya jelaskan? Boleh. Nah, inilah pentingnya kita memahami suatu perkara sesuai dengan hukumnya. Ketika seseorang mengalami kesurupan, tentu harus ada tanda-tandanya dulu. Atau paling tidak ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana contoh? Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa kesurupan, mungkin atau tidak? Tidak melakukan apa-apa. Lalu kesurupan, bisa nggak? Makanya saya katakan sebab dan akibat itu pasti ada. Seseorang yang selalu marah, gelisah, was-was, pada akhirnya apa? Kesurupan. Beliau kira-kira sering marah-marah nggak? Sering was-was nggak? Ingin Oke. bunuh diri nggak? Kan begitu masalahnya. Jadi yang seperti apa nih yang bisa dimasukin? Makanya saya katakan ketika ingin melakukan sesuatu, itu harus pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Nah, yang bisa dilakukan sesuatu itu tentu harus pada letak kejadiannya, pada letak tempatnya. Bagaimana ketika panjenengan menginginkan melihat sesuatu rumah terbakar, kalau tidak ada rumah yang terbakar? Oke, kalau kayak gitu caranya Siap. nggak akan bisa dibuktikan dong. Makanya ilmu gaib itu untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Bukan untuk dibuktikan. Sama sekali tidak. Tapi Ini kan- sudah salah kaprah. Begini, saya jelaskan dulu. Bagaimana ketika seorang percaya adanya jin, suruh membutuhkan jin. Atau panjenengan orang Katolik percaya malaikat lah ya. Coba tunjukkan malaikat kepada saya. Beliau bisa nggak? Kira-kira. Apa nggak itu malah menimbulkan kekafiran? Saya percaya tentang hari akhir, percaya nanti tentang surga dan neraka. Apa kita suruh membuktikan surga dan neraka itu? Kalau seperti itu, berarti saya Iya. juga bisa dong. Bagaimana? Saya juga bisa, saya bilang, di tubuh Bapak ini ada sesuatu hantu, ya siluman tupai di dalamnya. Iya. Dia bilang, aku nggak bisa kalau nggak percaya seperti itu punya. Iya. Soalnya yang kayak gini punya nggak bisa dibuktikan seperti itu. Kan Iya. kita kan ada pembuktian dong semuanya Iya. pasti. Nah, Iya. Ada pembuktian yang bisa ditunjukkan. Kalau nggak bisa ilmiah nggak apa-apa. Contohnya Iya. kayak gini. Siap. Kang Samsudin bisa mindahkan sesuatu atau bisa memindahkan jin atau memanggil hantu atau apa. Siap. Ya wajar dong saya bilang ini tolong Siap. bisikkan jin jatuhkan. Siap. Kalau bisa dijatuhkan, Siap. tentu saya akan percaya. Siap. Ya kan? Iya. Kalau misalnya bilang, oh nggak bisa aku kayak gitu, ya wajar dong sebagai manusia awam, Siap, saya siap. jadi nggak percaya. Iya. Ya kan? Iya. Tentu kayak tadi kan pikiran saya kan kritis. Kalau orang Siap. lain mungkin bisa percaya, pindahin jin kayak gitu, wah luar biasa. Kalau saya ngelihatnya settingan, Siap. dan mohon maaf bukan hanya Siap. saya. Kalau baca komen semuanya Iya, kayak hampir gitu semuanya semua. seperti itu. Makanya itu saya senang untuk datang di sini, apalagi yang memanggil saya seorang dokter di situ. Di sini biar lebih jelas. Ketika seseorang satu backgroundnya pesulap yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini udah gak nyambung. Betul. Kayak kamu itu semuanya seorang petani, lalu kamu mengomentari seorang
dokter, nyambung nggak kira-kira? Oh. Masa iya Pak perut orang dibedel, kayak gimana sih bedel? Itu kan nggak mungkin kan, karena nggak sesuai dengan keilmuannya, itu berbeda. Saya setuju. Bukan Siap. saya belain pesulap merah. Iya. Saya setuju. Sebenarnya apa yang dilakukan dia itu tidak berhak mengomentari Nah, itu. Gus Samsudin. Saya setuju. Kalau dari segi agama. Ya, siap. Tapi kalau dari segi trik yang Siap. dibukanya, Siap. menurut saya sih sah-sah saja. Siap. Apalagi kalau di dalam itu benar ada Siap. triknya. Siap. Dan apakah, balik lagi saya nih, Siap. apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Siap. Kang Samsudin Siap. itu selama praktek, Siap. ada nggak triknya? Iya, di dunia hiburan tentu ada entertainnya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Oke. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada, seorang dokter ya, tentu kalau dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya, ya sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan ya. Orang itu datang ke saya, lalu saya doakan. Saya selalu berkata kalau masalah yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita di sini hanya sama-sama berdoa. Dengan kasih sayang Tuhan, dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Tuhan, kita minta untuk disembuhkan. Kita berdoa. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah, ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah, di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada rongsen yang paku itu di dalam lehernya. Apa mungkin orang mau masang trik di sininya? Terus di dalam ususnya. Ada juga yang ada di dalam kepalanya. Nah, ketika saya doakan keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku ronsen paku-pakunya. Boleh saya lihat? Siap. Oke, ini kita lompat, tapi saya komentarin ini dulu ya. Siap. Jadi pasien ini datang, ada paku ini, tapi ini ronsen kaki ya? Iya. Ini ronsen kaki. Siap. Mohon maaf pasien yang saya sebutkan, jadi saya nggak membongkar rahasia, tapi Siap. dibawa oleh Kang Samsudin. Siap. Tapi ini memang ada kayak logam di sini ya. Nah, terus pasien ini kalau saya lihat di YouTube Siap. Kang Samsudin, Siap. itu dia muntahkan. Iya. Didoakan, dimuntahkan. Iya. Berarti keluarnya dari pencernaan dong, bukan dari kaki. Iya. Ini satu ronsen yang bawa sayang. Ada besok kalau saya diundang di sini lagi, akan saya bawa 7. Di orang tersebut? Iya, di satu orang ini. Jadi di badan-badannya ada semua kukunya. Bahkan yang mencabut itu bukan saya, bukan kru saya, tapi anak dan tetangganya. Dan yang di kaki dicabut nggak? Dicabut. Dicabut juga? Cabut. Cabutnya manual atau doa keluar sendiri? Ketika didoakan itu pertama keluar darah dulu, terus setelah itu dicabut satu persatu. Cabut. Jadi cabut manual Iya. satu persatu. Iya. Kayak gitu punya. Terus tapi itu yang muntahnya itu karena doa? Iya. Oke. Saya percaya dulu. Siap. Ya, karena ini cerita dan saya nggak bisa buktikan Ada foto. bahwa ini trik kan? Kalau ini bagaimana? Tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap. Kalau Siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Kalau penjelasan kenapa di kaki orang ada paku, di lambung orang ada paku, Siap. itu memang karena ada beberapa psikologis orang yang punya kelainan jiwa atau Siap. punya gangguan jiwa, itu Siap. bisa memasukkan paku sendiri. Siap. Ya, ada yang dinamakan kalau kejiwaan ini ada banyak. Nah, Siap. kita di kedokteran ini bergerak banget ilmunya. Jadi Siap. ada yang memang makan paku, ada Siap. yang makan sesuatu hal yang nggak boleh dimakan. Siap. Kelainan seksual aja ada banyak banget. Siap. Karena ini memang ada gangguan jiwa ke arah sana. Siap. Saya nggak lihat pasiennya, saya nggak tahu dan ini nggak diperiksa. Iya. Ya, jadi saya hanya melihat gambar. Siap. Kalau dilihat gambar memang benar ini ada paku. Siap. Tapi kalau kita anamnesis lebih dalam, dan saya percaya banget dengan ilmiah. Siap. Karena yang kayak gini punya sampai dunia barat, ujung-ujungnya saya diketawain. Tentu kalau dunia barat setelah dianamnesis nanti katanya, wah ini jenengan nih salah. Ini orang gangguan jiwa. Iya. Dia masukin sendiri pakai ya. Saya kan jadinya Iya. nggak bisa ngomong kayak Iya. gitu punya. Tapi saya juga tidak mau menampik karena saya nggak melihat pasiennya langsung dan Siap. tidak meriksa pasiennya langsung. Siap. Saya balik ke pertanyaan sebelum kita bahas ini. Siap. Apakah Kang Samsudin pernah melakukan trik untuk bukan di pengobatannya ini, Iya. tapi untuk membuat video baik Siap. YouTube ataupun mempromosikan? Siap. Saya jelaskan dengan tegas di sini ya, bahwa semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Tetapi ilmu itu ada. Contoh, ketika Panjenengan tadi menanyakan tentang bagaimana caranya seseorang itu membuat kesurupan. Itu ada tata caranya, ada ilmunya.
Tentu semuanya perlu disetting. Tapi ilmu itu ada, bukan tidak ada. Oke, Sebentar. spesifik aja. Siap. Berarti tadi ada ngomongin hiburan. Iya. Berarti ada dong triknya. Yang namanya hiburan itu perlu untuk Sebagai nilai disetting. plusnya ya. Nah, disitulah. Sebagai nilai Tapi plusnya. begini sayang, saya jelaskan. Sana kreator YouTube, saya kreator YouTube. Paham. Karena saya mengatakan edukasi, saya juga edukasi. Betul. Tentu ketika edukasi, sampai tunjukkanlah kreativitas kita yang bagus, yang baik. Jangan menjatuhkan orang lain. Saya sama sekali tidak pernah menyebutkan nama orang, menjatuhkan nama orang. Artinya, Kalau saya salah, silahkan dilaporkan ke artinya polisi. yang saya tangkap adalah, Siap. oke, ada trik, tapi tujuan aku nggak jahat. Tujuan aku untuk pengobatan. Kalau semacam Tujuan aku untuk membuat orang lain lebih percaya. ini saya bantah. Oke. Karena ini nanti menjadi problem. Kenapa kalau dikatakan trik benar-benar terjadi? Tentu bukan trik. Kalau semuanya itu tidak terjadi, tentu saya akan mengatakan trik. Contohnya kalau trik Ya. itu kayak gini ya. Siap. Saya pindahkan, ini sakit ya. Ya. Saya pindahkan, jinnya ke sana. Terus karyawan saya teriak-teriak ya. Iya. Tapi tujuan saya baik. Tujuan saya itu adalah membuat dia, karena dia ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, membuat dia tenang. Iya. Itu tujuan baik saya. Iya. Ya, kecuali kalau tujuan jahat itu adalah kita mau nipu. Siap. Ya, kita mau nipu nih. Kalau mau nipu, ini bohong, kok pura-pura aja ya. Ini juga sama, pura-pura juga nih. Iya. Ini sama-sama pura-pura nih. Iya. Tapi judulnya itu berbeda, karena Iya. adalah what lie kita ngomong. Siap. Jadi Siap. kalau dokter itu bilang, gimana dok, saya sakit apa dok? Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa, what lie. Siap. Kebohongan putih kita ngomongnya Siap, seperti siap, itu punya. siap, Nah, siap. itu yang sampean lakukan? Tidak. 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 Jadi no trick. No. Ngambil paku dari kepala, no trick. No. No trick. Memang ada paku di sini. Ada beberapa hal yang terjadi tidak, ini perlu dipahami juga ya. Saya tidak mengambil paku. Oke. Saya tidak mengambil paku. Iya. Nanti kalau semuanya saya suruh mengambil paku di sana, ya tentu saya tidak bisa gitu loh. Ini ada asbabun nuzulnya, ada kejadiannya. Ketika kita berdoa lalu keluar itu, bukan kita melakukan itu, begitu. Ini berarti salah, pemahaman salah. Intinya adalah itu terjadi apa adanya, Apa adanya, tanpa setting, tanpa trik. tanpa trik. Kalau tanpa setting nggak bisa, semua video di setting sayang. Oh ya, oke. Settingan yang dimaksud itu beda, Iya. beda Siap, ini. siap, siap, Oke, kalau gitu saya mau komentar satu video ini nih. siap, Ini satu video. Oke, siap. Bisa saya lihat? oke. Oh siap. Iya, sudah paham. Sudah sangat paham. Oke, saya tanya, Siap. ini trik atau bukan? Iya, ini disebut dengan ilmu maunah. Bisa dilihat, kalau dilihat secara konkret di video itu, ada satu orang yang saya iris berdarah. Dilihat Ya, videonya. karena sebenarnya kalau yang saya lihat ya, Ya. trik tersebut memang punya resiko. Nah, itu pemahaman yang berbeda dari sini saja. Di sini tentang keyakinan sayang. Keyakinan. Kalau kita yakin dengan sesuatu hal, itu pasti akan menimbulkan sebuah fadilah kalau kita bilang, atau kelebihan. Nah, ketika seseorang itu tidak yakin, dia tidak akan bisa. Kita persimpel saja. Siap. Bagaimana kalau kita ambil pisau di sini? Nah, ini masalah tentang keyakinan. Panjenengan kalau yakin silahkan, kalau nggak yakin nggak bisa. Ke Mas Samsudin dong. Siap. Kalau saya tak kebal. Mas Samsudin berani kah? Dan saya tidak pernah berbicara di video tersebut kalau saya kebal. Oke, tapi kan di sana kan menunjukkan bahwa parangnya itu bisa potong, tapi kan Siap. dipangkal. Siap. Habis itu memotong selanjutnya orangnya Siap. di ujung nih. Siap. Ya, itu triknya sudah dibongkar semua orang. Baik pesulap pera pun juga Siap. bongkar yang sama. Makanya saya balik nih, ini trik atau bukan? Kalau ngerasa bukan, kita buktikan. Iya, bicara lagi ini tentang ilmu maunah. Yang ilmu maunah itu sebenarnya bisa terjadi hanya ketika Tuhan berkehendak, bukan atas dasar kehendak kita. Kalau itu atas dasar kehendak kita, itu namanya bukan maunah. Dan pada Itu saat namanya trik, kan gitu. dan pada saat itu Tuhan berkehendak. Nah, itu tadi. Dan saat sekarang Tuhan tidak berkehendak. Ya itu makanya kita tidak tahu apakah ada kehendak Tuhan atau tidak. Coba menurut Kang Samsudin apakah hari ini adalah kehendak Tuhan? Nah, makanya itu, ketika kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan kita, itu namanya kesombongan. Bukan atas dasar Ini kehendak Tuhan. nggak kesombongan. Nah, Saya makanya sering saya katakan, ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk dipelajari. Terutama untuk diimani, bukan untuk dibuktikan. Kan begitu masalahnya. Tapi kan mau pembuktian. Tapi kan kayak gini, nggak adil juga. Iya. Ini kan di depan banyak orang Kang Samsudin melakukan ini. Dan itu orangnya pun juga berdarah. Ya, tapi ya baik sih. Maksudnya tuh Iya. ya kan apa sih tujuannya di sini kan pengen membuktikan bahwa Iya. dengan doa seperti ini kan nggak ada masalah kan. Siap.
dan banyak orang di sini mencobanya. Siap. Masa sih di depan saya Siap. yang di sini pengen mendapat pencerahan? Siap. Bisa nggak bantu saya membuktikan hal tersebut? Selain yang pertama, keyakinan panjenengan kepada Tuhan saya sudah berbeda. Itu satu. Yang kedua, ilmu ma'unah itu untuk diamalkan. Di videonya itu makanya dilihat secara lengkap, secara kafah. Jangan hanya sepotong-potong. Saya katakan bahwa ilmu ini bukan untuk kekebalan. Ilmu ini untuk kepasrahan kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ini semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan waktu ditesnya itu pun juga orangnya berdarah. Orangnya berdarah. Tapi kan digorok di sini kan nggak ada apa-apa. Ya itu mungkin beliau yakin. Gitu. Beliau yakin. Dan intinya di dalam video itu supaya orang lebih berpasrah diri kepada Tuhan, gitu. Jadi kayak gimana supaya bisa dibuktikan? Kan kayak gini ya, kita supaya ada ujungnya nih. Siap. Dari paku, golok, pindahin jin. Siap. Katanya nggak ada trik nih. Siap. Tapi saya butuh. Iya. Iya, wajar dong. Saya Siap. sebagai awam, sebagai Siap. orang yang ini, saya butuh sesuatu hal yang konkret yang ini nggak sulap. Siap. Wajar dong. Siap. Karena kalau Kang Samsudin bilang, waduh saya dihujat nih. Wajar dong dihujat kalau menurut saya ya. Iya. Kita ambil objektifnya aja Iya. ya. Karena Kang Samsudin nggak bisa menunjukkan pembuktian Siap. bahwa benar Kang Samsudin mampu. Siap. Tapi kalau Kang Samsudin bisa nunjukin, saya ambil pisau di sini, nih, nah, kayak gini punya, oke. Saya kan juga saya yakin setelah nonton ini pun netizen saya pun juga akan semuanya akan bela Siap. Kang Samsudin. Siap. Mungkin Kang Samsudin akan rame banget di pengobatannya juga kan pasti kan. Siap. Ya kan, jadi kan, oh bisa nih, Dr. Richard, sini, hap, muntah paku, saya muntah kan kayak gitu kan. Itu berarti saya jadi dukun santet. Ya nggak Karena apa-apa. gini. Nggak apa-apa, santet saya dulu habis itu saya muntahin, nggak apa-apa. Bukan gini sayang. Di dalam agama kita itu ada yang untuk melepaskan tetapi tidak diajarkan untuk mengikat. Nah, yang diajarkan di dalam agama saya itu melepaskan ikatannya. Siapa yang mau saya lepaskan ikatannya? Tunjukkan kepada saya. Saya. Apa sama diikat? Boleh, ikat saya. Yang ikat siapa? Ya. Karena ini antara contoh ya, ini hitam, ini putih. Yang hitam ini diterangkan dengan yang putih. Enggak, maksudnya Sekarang bisa bukan santet saya dulu habis itu keluarin gitu. cari dukun santet. Oh, sampean nggak bisa santet. Ya sama sekali tidak dong sayang. Kita ini mengobati orang yang terkena gangguan santet ikatan. Siapa yang diikat di sini? Kalau kayak gitu bener dong kata Marcel Siap. bahwa nggak akan pernah bisa dibuktikan. Dan siapa yang suruh untuk membuktikan? Tapi kan Siapa yang Kang suruh untuk Samsudin membuktikan? buktikan di YouTube bahwa Kang Samsudin mampu. Kalau semuanya saya mengatakan bahwa di YouTube itu ini adalah jin, malaikat. Apa saya suruh membuktikan itu? Dan saya tidak pernah mengatakan kalau di YouTube saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu sakti. Saya tidak pernah mengatakan itu. Dan saya juga tidak pernah mengatakan di YouTube itu hal semacam ini bisa dilakukan kepada siapapun. Tidak. Oke. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Dan perlu untuk dipahami. Panjenengan sebagai seorang akademis yang luar biasa. Bahwa di setiap hal itu ada ilmunya masing-masing. Iya. Kalau sampai yang satunya mengomentari yang satunya tentu sangat salah kaprah. Makanya begitu. saya bertanya, saya Siap. juga nggak mau gini. Saya ini pengen objektif. Jadi Siap. saya dengan ketidakpercayaan saya Siap. berusaha mengkritisi saudara. Siap. Ya. Tapi Siap. bukan artinya ketika saudara menunjukkan sesuatu, saya Siap. jadi tetap nggak percaya. Itu namanya ngeyel. Siap. Itu namanya ngeyel. Siap, Kayak siap. gitu. Tapi dengan ketidakpercayaan saya, ketika saudara bisa membuktikan sebaliknya, maka Siap. saya akan jadi luar biasa percaya. Siap. Oke, saya pertegas sekali lagi. Siap. Kalau saya ambil pisau, Siap. Kang Samsudin mampu? Untuk apa? Coba tes kebal? Saya tidak pernah menyatakan di video saya kalau saya kebal. Oke, jadi nggak bisa. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau menunjukkan kesombongan di depan layar. Oke, tidak apa-apa. Inilah waktunya, Kang. Ini the right time. Ini waktunya. Sekarang Mau coba? saya tanyakan kembali ke sini. Ambilin dong. Siapa namanya Miftah? Ambil bis. Enggak apa-apa. Mau Gini, kuning, boleh aku ini- nggak cari duit dari YouTube. Siap. Boleh saya kasih, kita harus objektif ya ketika mengkritisi sebuah masalah. Masalahnya di sini kan beliau menuduh saya melakukan penipuan. Enggak. Enggak dulu, tadi stop dulu. Ini harus Bukan konkret. penipuan. Siap. Saya tidak percaya apa ya. Bukan, saya katakan Marcel. Oh, Marcel, ya. Jadi kita harus objektif di dalam video ini. Beliau kan menuduh saya melakukan penipuan. Yes. Lalu bisakah dibuktikan siapa yang saya tipu?